Selamat malam semuanya, selamat datang di Komba Santo Benedictus. Nama aku Jen, aku adalah host pada malam ini. Tema malam ini menarik banget, yaitu Universal Call to Holiness yang akan dibawakan oleh Ci Katrina Herlambang, yang adalah konten editor dari Catechetical Institute. Jadi tema malam ini tuh menarik banget karena kan biasanya kita tuh familiarnya tuh kayak kalau seandainya kayak dipanggil Tuhan tuh mesti kayak jadi romo atau kayak jadi suster biarawati gitu. Tapi kan sebenarnya enggak gitu loh. Kayak kita aja tuh sebenarnya orang-orang biasa aja tuh juga bisa gitu. Dan aku mau menyapa teman-teman yang mungkin hari ini baru join di Komba Santo Benedictus. Kita mungkin boleh kenalan dulu di kolom chat. Di kolom chat silahkan ditulis nama, paroki dari mana, dan juga tahu Komba Santo Benedictus ini dari mana. Nah, sebelum kita mulai nih ke sesi sharing, kita mau naikin puji-pujian dulu dan kita lanjutkan dengan doa. Benedictus Voice sudah siap? Oke, sudah sebentar ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oke, yuk teman-teman, mari kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, sekiranya Engkau menuntun kami di tempat kami masing-masing untuk mengikuti Kombas pada malam ini. Terima kasih sertamu bahwa kami masih sanggup mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini bersama speaker kami, Katrina, dan seluruh tim di belakang layar, serta para peserta yang hadir. Kami pun memohon rahmat-Mu agar bekerja bagi Katrina dalam menyampaikan firman di malam ini, serta telinga dan hati yang terbuka bagi kami semua yang mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus menjamah kami semua, agar apa yang disampaikan pada malam ini mampu mengubah hidup dan panggilan kami menjadi lebih baik lagi bagimu.
Ini kami persembahkan doa di malam hari ini hanya kepadamu Bapa, bersama Bunda Maria dan para kudus. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Civani, thank you juga Benedictus Voice. Oke, sebelum kita masuk ke sesi sharing, aku mau menyapa lagi teman-teman yang ada 34 partisipan yang udah join di Kombas pada malam ini. Kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin baru pertama kali join Kombas pada malam ini, kita boleh kenalan dulu di kolom chat, tinggal ketik aja nama dari paroki mana, dan juga tahu Kombas Benedictus dari mana. Dan aku mau kasih tahu dulu nih, mungkin dari teman-teman ada yang baru pertama kali join Kombas. Jadi nanti selama sesi pengajaran semua peserta itu akan kita mute, dan misalkan nanti ada peserta yang mungkin mau bertanya, boleh langsung tulis pertanyaan di kolom chat, nanti akan aku bacain pertanyaan-pertanyaannya setelah sesi pengajaran. Oke, Ci Katrina udah ready? Oke, silahkan Ci. Oke, thank you Jen. Halo semuanya, salam kenal, saya Katrina. Saya coba share screen dulu ya. Ini bisa lihat ya. Kelihatan? Bisa. Kelihatan. Oke. Pada suatu sore, di suatu taman terlihat ada seorang anak kecil yang begitu mengagumi papanya. Jadi si anak ini sangat ingin seperti ayahnya. Dari bajunya dia pakai yang mirip-mirip papanya, celananya juga yang mirip. Kemudian dia bilang ke papanya, "Papa, aku ingin sekali untuk bisa melihat langit yang biru, yang indah, burung-burung dengan lebih dekat. Dan juga aku seperti papa gitu. Dan aku juga ingin bisa berjalan dengan cepat sampai ke tempat tujuan tanpa lelah seperti papa." Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbicara mengenai panggilan umum untuk kekudusan atau Universal Call to Holiness. Buat teman-teman yang belum kenal, tadi saya Katrina, dan panggilan umum untuk kekudusan mengenai hal ini adalah panggilan yang terpenting dan terindah, yaitu untuk hidup kekal selamanya bersama dengan Allah di surga. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang tema ini, wah ini kok nggak bisa di next ya? Oh, nah, ada yang tahu ini ikan apa? Ada yang mau coba jawab? Mau di chat boleh, mau di ngomong buka suara juga boleh. Ada yang tahu? Ya, mungkin kalau misalnya bingung, saya kasih clue berikutnya. Wah, ini kok nggak bisa diklik lagi? Oh, ini dia. Kalau ini tahu dong. Sudah dalam bentuk masakan gitu ya, mungkin teman-teman yang suka sushi, bagi yang mungkin malam belum makan. Salmon. Salmon, kore. Si Shirley boleh dapat salmon, tapi beli sendiri, nanti beli sushi. Minta kovarion. Ya, jadi ikan salmon itu ada yang mau tebak. Ini jadi ceritanya ikan salmon ya, walaupun mungkin terlihat seperti ikan mas koki, tapi ceritanya ini ikan salmon, bayangkan saja. Nah, ada yang mau tebak ikan salmon itu tinggalnya di mana? Ada yang tahu? Mungkin dikasih 3 detik. Di sungai atau di laut? Di laut lah. Oh, pakailah katanya di laut lah. Gitu ya. Kadang ada yang bilang di laut, ada yang bilang di sungai soalnya. Nah, jadi memang saya waktu itu sebelum ini saya kuliah perikanan, jadi mungkin itu juga salah satu ceritanya ikan ya. Tapi saya sebetulnya belajar ini dari Kote dan Ci Ingrid dari Katolisitas. Jadi ikan salmon itu sebetulnya dia salah satu masa hidupnya itu di sungai. Ketika dia dewasa, dia bertelur. Jadi itu cerita telur ya, bukan bubble-bubble. Telurnya itu di sungai gitu. Sampai akhirnya
telurnya menetas menjadi ikan-ikan salmon yang kecil dan imut-imut. Nah, ikan salmon ini nantinya dia akan berenang ke laut. Itu yang menarik gitu. Jadi dari sungai dia berenang ke laut, dan di laut dia makan gitu ya, tumbuh besar. Terus ceritanya ketemulah pasangannya, tara, dan mereka bahagia. Nah, setelah mereka bahagia bersama, maksudnya ketemu pasangannya, yang menarik adalah mereka itu akan berenang kembali ke sungai gitu. Jadi seperti mereka seakan-akan punya insting untuk kembali ke tempat asalnya. Padahal kalau teman-teman sadar, dari sungai turun ke laut kan gampang ya, maksudnya namanya dari hulu ke hilir kan biasa gitu. Sementara kalau kebalikannya dari laut pergi ke sungai, itu artinya butuh perjuangan gitu, karena naik ke atas. Tuh, jadi kalau di Seattle mungkin SA tahu gitu ya, kita ada salmon ladder di sana gitu. Jadi maksudnya bisa kita mengamati nih si salmonnya loncat-loncat di tangga-tangga gitu, dikasih kaca supaya bisa tahu. Nah, itu perjuangannya tuh luar biasa, karena beruang itu juga pintar. Dia tahu gimana caranya cari salmon yang masih aktif, yang sehat, dan cara yang gampang. Tinggal mangap, caplok. Ya. Nah, ini saya mungkin boleh share sedikit, maksudnya kita lihat bagaimana perjuangan si salmon ini loncat-loncat ke atas, menghadang si beruang. Eventually, they have to go for it, regardless of the danger. Bahwa perjuangan si salmon untuk naik ke atas itu ternyata tidak mudah gitu. Jadi sama seperti salmon, bahkan salmon itu kayak punya insting untuk kembali ke asalnya dia. Kita pun juga diciptakan oleh Tuhan itu seperti kita punya insting untuk ingin kembali kemana kita asalnya, ya dari Tuhan gitu kan. Tapi memang di dalam perjalanannya banyak beruang-beruang yang siap mencaplok nih gitu, tantangan-tantangan yang membuat kita tuh untuk sampai ke sana kayaknya susah sekali untuk tidak tercaplok. Bedanya sama salmon, kalau salmon itu mungkin karena jumlahnya ya untung-untungan. Nah, kalau kita dikasih rahmat Tuhan untuk bisa sampai ke tempat asal kita. Terus gimana caranya? Kalau kita lihat dari Matius 5 ayat 48, dibilang karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Ya, jadi sempurna seperti apa maksudnya? Apakah artinya kalau tulisannya harus rapi, kalau misalnya habis makan harus sampai habis, harus dicuci piring, nggak ada noda gitu. Apakah sempurna seperti itu? Teman-teman tahu standar Tuhan bukan seperti itu. Kita mau sama-sama kita belajar apa sih sebetulnya yang gimana caranya supaya kita bisa seperti Bapa yang sempurna. Nah, mengenai panggilan kekudusan ini sebetulnya juga ada di konstitusi dogmatis tentang gereja. Jadi Lumen Gentium ini adalah dokumen salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II. Jadi dokumen ini dikeluarkan oleh Paulus ke-6 pada tanggal 21 November 1964. Jadi sebetulnya ini ya kurang lebih bulan-bulan ini ya. Bedanya kita 12, ini 21. Nah, di bab 5, hal ini memang membahas mengenai tentang panggilan umum untuk kesucian dalam gereja ini.
Kalau di dalam dokumen gereja, mungkin nanti teman-teman yang sudah familiar, sudah tahu, kalau misalnya yang belum, karena diterjemahkan di berbagai macam bahasa, sehingga nggak mungkin kita menyebutkannya dengan halaman, gitu. Makanya kita biasanya merefernya dengan paragraf, dengan nomor paragraf. Karena kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Itali, itu kan panjangnya beda-beda ya. Nah, ini yang luar biasanya kerennya gereja Katolik adalah karena kita begitu universalnya, kita mencari cara supaya bisa mengkomunikasikan konten yang sama, yaitu melalui paragraf. Jadi, untuk bab 5 ini, hanya 4 paragraf saja, meskipun paragrafnya mungkin agak sedikit lebih panjang daripada paragraf-paragraf biasanya, tapi saya sangat men-encourage teman-teman untuk coba baca kalau misalnya ada kesempatan dan direnungkan bersama-sama. Nah, sekarang mengenai universal call to holiness gitu ya, panggilan umum untuk kekudusan. Kita mau mengerti dulu sebelum kita mengerti apa sih panggilan umum untuk kekudusan itu, kita melihat perkatanya. Yang pertama adalah holiness atau kekudusan. Geli ya, tahu dong kalau ini apa? Nggak perlu dikasih bentuk dalam bentuk makanan kan? Udah tahu ya? Udah kakinya berbulu-bulu, geli banget. Anyway, nah sekarang teman-teman bayangkan, kecoa itu sama-sama ciptaan. Saya gini aja. Kalau saya bilang, siapa mau saya bayar 1 miliar supaya untuk jadi kecoa? Nggak ada dong ya. Karena nanti mau jadi kecoa juga nggak bisa pakai duitnya. Anyway, udah nggak usah dibayar pun, dibayar mau sampai seluruh dunia juga siapa yang mau gitu. Karena kecoa itu menjijikan gitu, siapa mau jadi kecoa. Tapi sebetulnya kecoa itu ciptaan dan kita juga ciptaan. Jadi tarafnya kita sama kecoa yang sama-sama ciptaan itu sebetulnya lebih dekat daripada antara kita dengan Tuhan. Tuhan itu pencipta dan kita ini ciptaan gitu. Jadi ini mungkin salah satu yang nanti teman-teman juga bisa permenungkan tentang inkarnasi ya, ketika Tuhan menjadi manusia itu seberapa besar artinya. Itu sebetulnya jauh lebih hina daripada kita jadi kecoa, karena kita sama-sama ciptaan itu tadi. Nah, mengenai kekudusan, itu kita mau mulai dari Tuhan. Ya, kekudusan holiness itu artinya set apart, dipisahkan untuk Tuhan. Tuhan itu yang adalah maha mulia, yang adalah pencipta, sementara kita ini ciptaan. Itu yang kita mau menjadi fokus utama kita. Jadi bukan tentang bagaimana kita menjadi kudusnya saja, tapi ini kita lebih mengenai siapa Tuhan sebenarnya dan seperti apa kekudusan itu. Dari doa syukur agung kedua di tata perayaan Ekaristi, kita ada bagian, mungkin teman-teman cukup familiar juga, di mana saat Romo Epiklesis ya, yang mengundang Roh Kudus, itu sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ini yang di bagian bawah mungkin teman-teman bisa lihat dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kita mau lihat di sini bahwa sungguh kuduslah Engkau Tuhan. Ya, jadi kita mulai itu dari Tuhan, bahwa Tuhan itu yang kudus. Kalau misalnya teman-teman nanti boleh dibaca lagi gitu ya, direnungkan dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 5. Saya baca aja. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Ini jadi Yesaya yang menulis ya. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim, malaikat-malaikatnya, berdiri di sebelah atasnya, berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
Di sini teman-teman kita melihat poinnya bahwa Yesaya ketika dia melihat Tuhan di dalam kemuliaannya, sungguh dia melihat dirinya dia tuh siapa gitu. Dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Nanti teman-teman bisa baca bahwa Tuhan maksudnya dari malaikatnya ya maksudnya menyentuhkan apa yang untuk bibirnya itu maksudnya supaya dia dikuduskan gitu kan. Dia bisa dilayakkan gitu oleh Tuhan ya. Tapi bahwa dia tuh menyadari bahwa di hadapan Tuhan yang maha kuasa, maha agung, sungguh kita sebagai ciptaan ini adalah bukan apa-apa. Kemudian yang berikutnya kita lihat, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaan. Mungkin teman-teman pasti udah familiar dengan ayat ini gitu, karena kita doakan setiap misa. Jadi kita lihat bahwa pusatnya misa itu adalah kekudusan Tuhan. Ya, sehingga ketika kita bilang universal call to holiness gitu, panggilan kepada kekudusan sebetulnya itu adalah panggilan kepada Tuhan, panggilan terhadap Tuhan. Ya. Lalu berikutnya, sumber segala kekudusan, ya, the fount of all holiness. Jadi Tuhan itu tadi kita sudah bilang bahwa Tuhan itu adalah kudus, sehingga segala kekudusan adalah dari Tuhan. Ini mata air ceritanya ya. Jadi mata air itu langsung dari sumbernya, beda sama selang. Kalau dulu waktu itu beberapa kali kan, ini namanya analogi pasti tidak bisa sempurna gitu ya. Tapi salah satu kan analogi bilang, oh iya biar kita itu seperti selang ya. Jadi kalau misalnya ada rahmat Tuhan tercurah lewat kita bisa mengalir ke orang lain. Nah, kalau selang itu kan sebetulnya begitu airnya dimatiin, selangnya kosong. Ya. Sementara kita itu dipanggil untuk menjadi seperti reservoir gitu. Jadi untuk terus dipenuhi dengan rahmat Tuhan, terus dipenuhi dengan Tuhan, terus airnya mengalir dan tidak habis-habisnya. Ya, kita membagi air bukan dengan terus kemudian kita kehabisan, tapi kita harus punya sumber kekudusan itu di dalam diri kita. Hal yang perlu kita sadari adalah tadi, Tuhan adalah sumbernya yang sangat utama. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mungkin di gereja gitu ya, kalau misalnya kita datang bikin tanda salib dengan air suci, ya sekarang karena pandemi mungkin ditiadakan gitu, tapi teman-teman familiar lah dengan air suci. Atau mungkin memberkati gitu ya di rumah, punya air suci, diperciki. Nah, yang kita sadari, air suci itu menjadi suci kenapa? Bukan karena airnya kan, bukan karena airnya tuh suci dengan sendirinya gitu. Tetapi karena air itu sudah disucikan oleh Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan. Sama seperti baptisan. Yesus dibaptis bukan karena Yesus berdoa, tapi Yesus yang menguduskan air itu ya, maksudnya sakramen itu sehingga dikuduskan untuk kita bisa menjadi kudus. Sama juga rupanya dengan Bunda Maria gitu ya. Jadi Bunda Maria itu full of grace gitu ya, penuh rahmat karena Tuhan lagi yang menguduskan dia, bukan karena dia kudus dengan sendirinya. Sehingga ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth gitu ya, dan bisa Yohanes di dalam perutnya ini melonjak kegirangan. Dan lagi-lagi gitu, kenapa dia melonjak kegirangan? Karena dia berjumpa dengan Tuhan yang adalah sumber kekudusan. Jadi di sini kita menyadari bahwa sumbernya itu segala-galanya benar-benar dari Tuhan sendiri, mau yang air, mau yang manusia, mau yang seperti apapun, rahmat, sakramen semua dari Tuhan. Berikutnya, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu. Ya, di sini kita menyadari bahwa Roh Kuduslah, yang Roh Kudus itu adalah si pengudus, namanya aja Roh Kudus gitu ya, sang pengudus. Kemudian kita juga menyadari bahwa kita meminta, kita memohon, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini. Ya, jadi kekudusan itu sesuatu yang kita mohon, bukan sesuatu yang kita itu sudah layak dan sepantasnya untuk dapati. Gitu. Selain Tuhan sumbernya, kita memohon, sampai kalau misalnya katanya Santo Agustinus, we are beggars before God. Gitu. Kita tuh seperti pengemis meminta. Ya, bukan karena Tuhan menganggap kamu pengemis, tapi sebenarnya karena kita sebegitu tidak layaknya gitu. Kita cuma menerima karena belas kasihannya Tuhan. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, di sini kita melihat bahwa Tuhan dengan Roh Kudusnya menguduskan roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Di sini kita melihat bahwa Roh Kudus Tuhan melalui Roh Kudus benar-benar Kristus itu hadir, tubuh, jiwa, kealahan, dan
body, soul, divinity, jadi lupa. Maaf. Sampai lupa deh ya. Humanity and divinity, sorry. Jadi maksudnya benar-benar Tuhan itu sungguh-sungguh hadir di situ pada saat misa. Nah, kita juga pada saat misa melalui Roh Kudus yang sama, kita minta untuk Tuhan menguduskan kita melalui partisipasi. Tentunya beda ya. Kita bukan terus habis itu menjadi Kristus. Beda sifatnya dengan bagaimana Roh Kudus mengubah roti dan anggur. Kristus sungguh-sungguh hadir di sana. Tapi kita kembali lagi, kita minta Tuhan untuk mengisi kita dengan rahmat-Nya, menguduskan kita di setiap misa dan juga di setiap keseharian kita. Sebab Tuhan itu sungguh sumbernya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai kekudusan, ya, bahwa jadi poinnya adalah 2, Tuhan adalah sumber kekudusan, dan kita harus meminta kekudusan itu, kita meminta Roh Kudus untuk menguduskan kita. Berikutnya, kita mau lebih mengerti mengenai panggilan, ya, tentang call. Nah, panggilan ini, atau call dalam bahasa Latinnya itu vocare, dan itu sebenarnya dekat dengan kata vocation. Ya, vocation itu sehingga kita sering bilang panggilan. Tadi Jen sempat bilang di awal, bahwa kita terpanggil, kita seringkali salah mengerti, oh yang dipanggil itu hanyalah orang-orang yang romo, suster, frater, ya, berjubah gitu artinya. Padahal panggilan itu, kalau misalnya kita lebih mengerti lagi, ada panggilan yang umum, ya, yang universal itu panggilan kekudusan, ada panggilan corak atau struktur hidup, atau state of life bahasa Inggrisnya, dan juga ada panggilan yang personal, yang unik untuk setiap orang. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita bilang tentang panggilan menjadi imam, itu sebetulnya adalah panggilan struktur hidup. Jadi ada imamat, ya, ada menikah, ada selibat awam, dan ada single. Ya, kalau misalnya imamat itu memang kan dia dengan rahmat khusus. Kemudian yang menikah ya tetap awam. Jadi kalau awam itu bisa menikah, bisa selibat atau single. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu mungkin tanya cita-citanya apa gitu. Oh, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi pengacara gitu ya misalnya, mau jadi romo, itu nggak bisa disamakan, ya, karena untuk yang mau jadi guru, dokter, pengacara, mau jadi akuntan, itu adalah personal, karena Tuhan itu juga mencintai kita sebagai pribadi. Tuhan mencintai Shirley, Tuhan mencintai Jen, Tuhan mencintai SA gitu ya, semua Tuhan mencintai Katrina, itu kita diciptakan masing-masing dengan keunikan masing-masing, dengan panggilan masing-masing. Tidak akan ada lagi Ci Shirley di dunia ini. Mungkin namanya bisa sama, tapi tidak ada Ci Shirley yang seperti Ci Shirley yang sekarang. Nah, itu personalnya. Tapi di dalam yang lebih mungkin agak sedikit bisa dikelompokkan itu yaitu tadi yang dari struktur hidupnya gitu ya. Mungkin dari SA dipanggil untuk menikah, Ci Shirley dipanggil untuk menikah gitu ya. Kevin mungkin sedang discernment dipanggil untuk imamat gitu. Nah, itu struktur hidupnya. Kemudian tapi yang lebih utama lagi untuk semuanya mau jadi imam, mau menikah, mau jadi selibat atau mau single sekalipun yang belum menikah ya. Panggilan ke umum adalah semua dipanggil untuk kekudusan. Dari Katekismus Gereja Katolik paragraf 46 dikatakan, apabila manusia mendengarkan kabar makhluk-makhluk ciptaan dan suara hati nuraninya, ia dapat sampai kepada kepastian bahwa Allah berada sebagai sebab dan tujuan dari segala-galanya. Jadi mungkin teman-teman sempat berpikir juga gitu, gimana saya bisa tahu Tuhan memanggil saya dari mana? Kapan Tuhan memanggil saya? Gitu kan ya. Nah, Tuhan itu memanggil kita semua dimanapun dan kapanpun juga. Jadi selalu. Kemudian Tuhan itu memanggil, kalau dari katekismus juga dikatakan dari ciptaannya, ya mulai dari mungkin keindahan, lihat bunga, lihat langit gitu, apalagi kalau misalnya lagi senja, warna-warnanya itu kan begitu indah gitu. Kalau cici saya karena dia suka melukis, dia bilang ini kayak love letter dari Tuhan gitu, maksudnya mengingatkan bahwa Tuhan itu lagi sayang banget gitu. Jadi bisa merefleksikan seperti itu, atau mungkin melihat
wah bintang-bintang begitu indah, siapa sih yang menciptakannya gitu. Jadi Tuhan bisa berbicara seperti itu, atau bahkan dari pergerakan dari apa. Dan yang satu lagi, Tuhan berbicara melalui hati nurani. Ya, memang hati nurani kita harus bukan artinya selalu benar, itu harus dibina, tapi Tuhan bisa berbicara melalui hati nurani kita. Makanya kita mau peka, ya, kita mau dan karena kita bisa salah, makanya kita juga menyerahkan diri kita terhadap kepada Tuhan dan ajaran ibu kita ya, dari gereja gitu, dari ajaran gereja. Nah, kalau dari panggilan tadi ya, kita juga menyadari bahwa panggilan itu artinya ada jarak, ya. Kalau misalnya saya panggil Ci Shirley gitu ya, itu kan karena kita ada jarak. Sebelah-sebelahan yang mungkin panggilnya lebih apa namanya, pelan-pelan bisa lah. Kalau jauh panggilannya tambah lebih kencang kan, tambah lebih kencang. Nah, makanya mungkin dari C.S. Lewis juga teman-teman pernah dengar, ketika di dalam penderitaan, ya itu seperti megafonnya Tuhan nih lagi memanggil-manggil kita. Kalau kita budak gitu ya. Jadi Tuhan itu bisa kadang memanggilnya lewat penderitaan, bukan karena Tuhan tidak mencintai kita, tapi karena Tuhan tahu itu yang kita butuhkan. Berikutnya lagi, jadi tadi panggilan itu ada jarak. Pertama ya, kita jaraknya itu dari yang tadi kita sempat singgung, antara pencipta dan ciptaan. Itu jaraknya aja sudah rasanya jauh banget. Nah, sekarang kita juga ada lagi dosa gitu. Itu sehingga lebih jauh lagi. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita bisa mengenali panggilan itu dan menjawab panggilan itu kan? Sebelum kita sampai ke sana, kita mau lihat lagi tentang universal, tentang umum, ya. Ini dari Katekismus Gereja Katolik paragraf 1, benar nomor 1. Kelihatannya panjang, tapi kita akan coba kita kupas bersama-sama lagi. Ya, yang pertama, Allah, ya kita mulai lagi dari Allah kan, bukan dari kita, ya, tapi dari Allah, bermula dari Allah. Dalam dirinya sendiri sempurna dan bahagia tanpa batas. Ya, jadi Allah dengan sendirinya adalah sempurna dan tanpa batas. Berdasarkan keputusannya yang dibuat karena kebaikan semata-mata. Ia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, supaya manusia itu dapat mengambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia. Ya, jadi kita melihat lagi Allah dengan sendirinya itu sudah bahagia. Tapi Tuhan dari awal sudah membuat rencana menciptakan manusia karena kebaikannya untuk kembali kepadanya, ya, untuk share itu kan, to make him share in his own blessed life, ya, untuk bisa berbagi kebahagiaan di dalam hidup Tuhan. Kita lihat yang kalimat berikut. Karena itu, pada setiap saat dan di mana-mana, kalau bahasa Inggrisnya every time and in every place, ya benar-benar every-nya itu. Jadi di setiap saat dan di mana-mana, ia dekat dengan manusia. Ya. Jadi bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan kita begitu saja, tetapi Tuhan itu berbicara kepada kita tadi melalui ciptaannya, melalui hati nurani gitu. Tapi Tuhan itu yang begitu luar biasanya, yang tidak terhingga, selalu berbicara kepada kita. Ia memanggil manusia dan menolongnya untuk mencarinya, untuk mengenalnya, dan untuk mencintainya dengan segala kekuatannya. Ya, jadi Tuhan itu memanggil untuk apa? Untuk mencari, kemudian kita mencari, kita mengenal, dan kita mencintai Tuhan. Nah, tadi yang sempat kita bilang, kalau misalnya termsnya sorrowful call gitu ya. Ia memanggil semua manusia yang sudah tercerai-berai satu dari yang lain oleh dosa ke dalam kesatuan keluarganya, yaitu gereja. Ya, jadi tadi yang pas pertama, maksudnya Tuhan selalu memanggil kita untuk mencari, mengenal, dan mencintainya. Dan manusia ini yang karena akibat dosa jadi tercerai-berai, dipanggil untuk masuk dalam kesatuan keluarganya. Jadi kita bukan dipanggil untuk sendiri-sendiri gitu loh. Kita bukan cuma untuk solo begitu saja, tapi untuk bersama-sama, together gitu ya, maksudnya bersama-sama sebagai keluarga gitu. Makanya kan Allah Trinitas juga, Allah adalah keluarga. Jadi memang kita dipanggil untuk kembali gitu bersama dengan Tuhan di dalam keluarganya. Ia melakukan seluruh usaha itu dengan perantaraan putranya. Ya, jadi caranya gimana gitu to accomplish this gitu kan?
dengan perantaraan putranya yang telah ia utus sebagai penebus dan juru selamat ketika genap waktunya. Nah, itu tadi yang teman-teman nanti kita kalau misalnya mungkin lagi pemeriksaan batin atau mungkin lagi dalam doa permenungan gitu ya, gitu kita balik lagi gitu. Bayangkan artinya putra menjadi manusia, ya, yang sangat begitu hinanya tapi Tuhan mau karena begitu besar kasihnya. Ini tadi seperti gembala yang baik gitu ya, yang sebenarnya benar-benar sebagai kawanan domba-dombanya. Tuhan selalu mau mencari kita meskipun mau hilang kemana. Nah, dalam Dia dan oleh Dia, Allah memanggil manusia supaya menjadi anak-anaknya dalam Roh Kudus. Dan dengan demikian mewarisi kehidupan yang bahagia. Jadi tadi lagi Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan, dan kita lihat manifestasinya di saat Pentakosta, ya. Jadi orang-orang yang dari mana-mana bahasanya tidak saling mengerti itu bisa digabungkan bersama, gitu, bersama-sama seperti panggilan kekudusan ini, gitu ya, universal. Nah, sekarang kan how? Jadi gimana caranya gitu? Pada kenyataannya kita itu mau loh gitu, maksudnya kita mau kok untuk hidup baik, kita mau untuk hidup kudus, tapi memang susah sekali gitu kan, karena kita tadi itu maksudnya kita manusia. Kemudian kita juga kayak gimana kita tahu bahwa apalagi kalau misalnya rasanya Tuhan itu mengambil atau tidak memberikan apa yang kita mau gitu ya, sehingga kadang tuh kita bertanya, Tuhan beneran nggak sih, Tuhan ini peduli nggak sih gitu kan. Ada salah satu tokoh namanya Francis Thompson, ya. Jadi dia hidup di abad 19-an. Kemudian dia itu dulu ceritanya mau jadi Romo, tapi tidak jadi gitu ya. Maksudnya untuk satu dan hal lain yang terjadi tidak terjadi, nggak bisa. Kemudian dia pengen menjadi penulis, ya. Dia berusaha untuk nggak punya alat tulis, miskin sekali gitu, dan lain sebagainya. Sampai akhir, dan dia sakit gitu ya, sakit and in pain gitu, maksudnya benar-benar merasakan kesakitan, sehingga dia akhirnya minum obat jadi addicted gitu sama opium. Nah, dia ini menulis salah satu refleksinya dia mengenai Tuhan, dan isinya tuh intinya adalah, nanti kalau teman-teman tertarik saya bisa kirimin, isinya adalah bahwa aku nih mau lari kemana aja kayaknya nggak bisa gitu loh. Tuhan dengan segalanya rasanya kecewa, tapi Tuhan selalu nggak pernah meninggalkan, gitu. Maksudnya Tuhan selalu memanggil kembali, kayak bisa mengconvince lagi gitu, meyakinkan kembali, dan akhirnya dia sadar, ya, bahwa kebaikan yang utama itu memang ada dalam Tuhan, ya. Dan kemudian kenapa Tuhan bisa mengizinkan untuk hal-hal yang mungkin tidak diinginkan untuk terjadi, karena Tuhan mau kita menemukan apa yang kita mau itu melalui Dia. Ya, Tuhan tahu bahwa dengan sendirinya hal itu saja bisa mendistract kita dari Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar untuk bisa percaya. Dan ini tentunya banyak sekali contohnya dari para kudus ya, santo-santo yang ceritanya luar biasa. Nanti kalau ada waktu salah satu cerita favorit saya nanti saya ceritakan tentang percaya kepada Tuhan. Nah. Kemudian, jadi gimana caranya, ya balik lagi, untuk bisa percaya sama Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama itu obedience of faith, ya. Jadi seperti, obedience of faith? Jadi saya taat iman. Ya, yang pertama itu kita harus menyadari dulu tentang panggilan Tuhan. Dan kemudian kita membuat keputusan untuk mendengar. Jadi seperti Zakheus gitu ya, mungkin di situ teman-teman bisa lihat ceritanya sampai memanjat pohon, itu karena dia tahu gitu, maksudnya dia mau mencari Tuhan. Itu keputusannya dia untuk mengikut Yesus. Jadi kalau misalnya di tata perayaan baptisan, ya itu ada bagian di mana ada tanda salib itu dibuat di kuping dan di mulut. Gitu. Jadi supaya maksudnya kita mendengarkan gitu. Jadi biarlah Tuhan berbicara, supaya bukalah telinga kita gitu, maksud bukalah telinga ini supaya kita bisa mendengar Tuhan berbicara, maka barulah kita bisa berbicara. Karena kalau kita nggak bisa dengar Tuhan bilang apa, kita mau ngomong apa gitu kan.
Kemudian yang berikutnya adalah kita meminta, ya, menyadari tadi bahwa Allah itu adalah sumbernya. Jadi kita bisa berdoa yang datanglah Roh Kudus, tuh ada si Cingkrit udah bikin lagunya, boleh disetel-setel gitu ya, datanglah Roh Kudus penuhi hati umatmu. Jadi itu kita sadari kebutuhan kita, dan doa Bapa kami pun juga gitu, dimuliakanlah namamu, menyadari bahwa Allah itu yang mulia dan kita mau memuliakan Tuhan. Oh ya, tadi saya lupa mengenai mendengar ya. Jadi kalau misalnya mendengar itu seperti apa sih? Kalau misalnya saya bilang kebakaran gitu ya, atau banjir, cepet-cepet pergi gitu kan. Nah, kalau teman-teman cuma mendengar doang, terus nggak ngapa-ngapain, itu artinya kita sebenarnya belum benar-benar mendengarkan. Ya, jadi kalau misalnya kita mendengarkan itu sampai take action. Kebakaran. Kalau Tuhan bilang kebakaran, ya kita harus keluar dari rumah. Kalau misalnya Tuhan bilang kebakaran, tapi kita tetap di dalam rumah, ya itu namanya kita sebenarnya tidak mendengarkan, asal lalu. Ya, jadi itu salah satu step mengenai mendengarkan adalah harus ada action-nya yang sesuai dengan yang Tuhan katakan. Terus bagaimana lagi berikutnya adalah mengingat bahwa panggilan ini memang untuk dijalankan bersama-sama, bukan untuk solitary sendirian tadi itu. Jadi kalau misalnya kita baca dari Katekismus lagi 760, Allah menciptakan dunia supaya mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Keikutsertaan ini terjadi karena manusia-manusia dikumpulkan dalam Kristus dan kumpulan ini adalah gereja. Ya, jadi kita dikumpulkan lagi di dalam Kristus dan kumpulan ini adalah gereja. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya teman-teman mungkin bisa lihat bahasanya convocation. Ya, jadi vocation lagi, panggilan lagi gitu loh, bahwa gimana kita dipanggil bersama-sama gitu loh untuk masuk di dalam gereja Tuhan, dikumpulkan dalam Kristus. Lalu dari Galatia 6 ayat 2-3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia tidak berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, maka ia menipu dirinya sendiri. Ya, jadi kita memang harus saling bertolong-tolongan. Jangan sampai kita merasa, wah kita sudah bisa segalanya, kita sudah paling hebat. Padahal kita harus kembali lagi mengingat siapa Tuhan, siapa kita di hadapannya. Dan itu makanya pentingnya ada komunitas. Pentingnya mungkin ikut Benedictus juga. Poin berikut adalah, jadi yang kita harus ingat, Tuhan itu cukup. Ya, Tuhan itu sumber dan Tuhan itu selalu memberikan yang cukup untuk kita. Rahmatnya itu cukup, tidak pernah kurang. Sehingga kita harus mempunyai rasa percaya, confidence gitu loh, di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah memberikan Yesus Kristus, putranya. Tuhan sudah mengutus Roh Kudusnya yang untuk benar-benar secara pribadi membimbing kita, menguduskan kita. Dan juga Tuhan itu mengingat lagi kita tidak sendiri itu bukan hanya di dunia ini, tapi bahwa kita punya saudara-saudari yang sudah ada di surga, yang setia dan siap dan semangat dan dengan bahagia selalu mendoakan kita. Gitu. Mungkin kadang kayak berasanya ya iya sih tapi di angan-angan. Nah, saran saya adalah coba mulai pelajari kisah-kisah mereka. Gitu. Jadi kita belajar juga seperti apa sih perjalanan hidup mereka. Bukan hanya kesuksesannya, tapi juga jatuh bangunnya. Karena mereka itu, para kudus ini pun bukan artinya hidupnya selalu enak-enak saja, gitu ya. Jadi bahwa Tuhan itu tidak pernah bilang, oh iya kalau kamu ikut saya maka jalannya akan mudah. Kalau kamu mau dikuduskan, kamu menjawab panggilan, jalannya akan mudah. Nah, seperti itu ya. Tapi bahwa Tuhan menjadikan apa yang mustahil menjadi mungkin. Kalau misalnya ini ya sedikit promosi kerjaan saya. Di setiap akhir dari workshop ada quote-nya itu, congregavit nos in unum Christi amor. Ya, jadi the love of Christ has gathered us into one. Cinta Tuhan, kasih Allah yang menyatukan kita untuk menjadi bersama-sama, menjadi satu. Senternya Tuhan. Berikutnya adalah sakramen. Nah, ini salah satu yang kita sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan rahmat-Nya, Tuhan tidak terikat oleh sakramen, tapi Tuhan mengikatkan dirinya bahwa di saat kita menerima sakramen, kita sungguh-sungguh menerima rahmat Tuhan.
Nah, itu jangan kita sia-siakan, kita jangan take it for granted juga. Dan ini tadi kalau teman-teman ingat ceritanya ya, bagaimana kita bisa seperti Bapa sih gitu kan, maksudnya tadi bahwa si anak kecilnya pengen banget jadi seperti bapaknya loh gitu, dan kita itu dipanggil untuk ingin seperti Allah gitu kan, seperti Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa ini. Nah, kalau teman-teman mungkin juga banyak yang udah kenal atau mungkin semua sudah kenal Santa Teresa Lisieux dengan jalan kecilnya ya, kita menjadi kecil sehingga Tuhan ini bisa menggendong kita gitu. Kita nggak usah berpikir yang wah besar-besar gitu, tapi dalam kesederhanaan hari-hari gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang udah sering dengar, udah bosen gitu, tapi salah satu yang saya berusaha praktekkan gitu ya, mungkin pagi hari cukup berdoa sederhana, Tuhan, siapa yang Engkau berikan untuk aku cintai hari ini? Ya. Jadi fokusnya untuk hari ini saja. Siapa yang Engkau berikan untuk aku cintai hari ini? Dan kemudian di akhir hari kita bisa doa lagi, Tuhan, siapa orang yang telah Engkau berikan untuk aku cintai di hari ini dan bagaimana aku melakukannya? Ya, jadi itu salah satu kita belajar bahwa Tuhan itu mencintai adalah dengan pemberian dirinya yang sempurna. Dengan Kristus mati di salib itu nggak mungkin lah kita bisa bilang, aduh Tuhan tuh sebenarnya nggak peduli deh sama aku gitu. Gimana bisa bilang begitu gitu? Orang Kristus jelas-jelas mati di salib buat kita. Gitu kan. Dan itu adalah bukti pemberian diri yang utama. Nah kalau kita mau mengikuti jejak Kristus, kita mungkin nggak sampai mati di salib ya, tapi kan kita menyalibkan diri sendiri gitu. Mungkin dalam hari-hari pengen nonton drama Korea, si anak lagi nangis, popoknya minta diganti gitu kan. Apakah kita mau dengan sukacita, oh iya, anakku butuh ganti popok nih, gitu kan? Atau si suami pulang, mungkin capek, lapar, butuh makan, gitu ya. Mau nggak kita nih meninggalkan game Candy Crush gitu ya, supaya maksudnya melayani suami. Jadi bukan nggak boleh nonton drama Korea, bukan nggak boleh main Candy Crush gitu, tapi bisakah kita menempatkan yang mana yang utama dalam mencintai sesama yang Tuhan percayakan di depan kita ini? Menjadi kecil untuk hal-hal yang kecil, sederhana, kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Yang terakhir, tapi bukan terakhir poin yang paling nggak penting ya, kita melihat model dari Bunda Maria. Jadi kita meminta doa dari Bunda Maria, dan kita melihat bahwa ketika Malaikat Gabriel datang dan berkata, maksudnya udah engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan lain sebagainya, itu maksudnya. Dan Bunda Maria itu jawabannya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, jadi itu fiat-nya dia, bahwa dengan tidak mengerti seperti apa jadinya, bahwa persis, maksudnya mungkin dia juga, ya teman-teman udah tahu lah ceritanya, udah tahu banget gitu ya, bahwa maksudnya dia juga belum menikah, bagaimana ini mungkin terjadi sebab aku belum bersuami gitu ya, tapi dia benar-benar mempercayakan dirinya sepenuhnya bahwa Tuhan itu yang tahu yang terbaik. Seperti seorang anak kecil terhadap ayahnya. Jadi mau kemana aja, katanya kemarin ini Kote cerita ya, kalau misalnya anak-anak kecil gitu, mau diajak ke pom bensin, mau diajak ke taman, mau diajak ke gereja, atau ke toko apalah, ke pasar gitu ya, mereka yang masih kecil-kecil nih, biasanya nggak masalah selama ada orang tuanya di situ. Nah, kita bisakah seperti itu ya, kalau misalnya Tuhan mungkin mengajak ke tempat yang saya nggak yakin ya Tuhan gitu, tapi saya tahu Tuhan ada di sana bersama dengan saya, bisakah kita untuk percaya Tuhan seperti itu? Waktunya masih ada, kalau masih ada saya mau cerita. Masih, Ci. Masih oke ya, semoga masih belum ngantuk. Ini salah satu cerita favorit saya, jadi favorit, mungkin dia juga beberapa teman udah sempat dengar. Salah satu ada namanya Corrie ten Boom. Dia adalah seorang Belanda. Ini ada bukunya judulnya The Hiding Place. Saya highly recommend juga kalau teman-teman berminat dan suka membaca. Jadi dia itu bukan orang Yahudi, dia orang Belanda, tapi dia keluarganya menyembunyikan orang Yahudi. Ini pada masanya Nazi Germany gitu. Terus habis gitu dia bersama dengan papanya, bersama dengan saudaranya cewek, sisternya aku lupa apa, cicinya atau adiknya gitulah. Mereka ketangkep, dibawa ke kamp penyiksaan
Holocaust gitu kan, maksudnya wah benar-benar nggak manusiawi banget deh itu bacanya, sampai kok bisa-bisanya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke museumnya atau apa ya, itu benar-benar nggak manusiawi. Yang ditelanjangi, yang dipermalukan, makanannya nggak jelas, dan tempat tidurnya setengah mati. Anyway, long story short, ceritanya akhirnya dia bisa bareng sama si kakak atau adiknya nih, yang namanya Betsy. Jadi sisternya ini ya, jadi Betsy sama Corey. Mereka ditempatkan di tempat apa di apa sih namanya markas sorry, di markas yang maksudnya yang benar-benar gede gitu ya, maksudnya tempat tinggalnya itu jadi penuh banget, satu ruangan itu satu bangunan mungkin penuh banget, bunk bed, terus habis gitu mungkin dari tempat tidur yang mungkin harusnya cukupnya cuma 4 orang, terus mereka harus 8 orang umpel-umpelan di situ, belum lagi baunya, belum lagi bayangin aja tuh udah nggak pernah mandi, kakinya nanti ada yang sampai apa namanya borok-borok begitu kan, itu maksudnya dia ceritakan gitu ya, itu benar-benar setengah mati banget. Anyway, yang parah lagi adalah banyak kutunya, ya jadi mau tidur pun juga susah. Terus yang luar biasanya adalah si Betsy ini, si saudaranya ini, dia itu sangat positif orangnya, ya. Jadi selama mereka di dalam camp penyiksaan ini, mereka itu sering berdoa bersama, ya pokoknya ceritanya mereka bisa menyelundupkan Alkitab ya dengan caranya, dengan ajaib sih sebetulnya, harusnya kan diperiksa-periksa, tapi pokoknya mereka bisa ada Alkitab yang mereka tuh bisa kebawa. Jadi benar-benar udah kayak berharga, bukan kayak berharga, memang benar-benar berharga banget. Mereka sering baca bersama. Dan mereka tuh malah jadi mendoakan penjaga-penjaganya juga. Ya, jadi kalau misalnya penjaganya jahat, nah maksudnya bisa galak, bisa judes gitu, mereka bisa doain, dan banyak pertobatan-pertobatan yang sebetulnya bisa terjadi di tempat itu gitu, karena mereka jadi ada doa bersama, ada ya itulah maksudnya penginjilan gitu kan. Kemudian suatu kali si Corey ini udah capek banget gitu kan, aduh gimana sih gitu, kayak kenapa kita harus ada di sini gitu. Dan si Betsy bilang gitu, coba kamu ingat nggak apa yang tadi pagi tuh ayatnya gitu kan. Jadi ada yang ayatnya tuh bersyukurlah untuk semua perkara yang ada gitu kan. Udah coba kita bersyukur gitu. Ayo kamu bersyukur buat apa? Ya udahlah bersyukur kita masih bisa makan gitu ya. Oke, bersyukur kita masih bisa barengan di satu ruangan ini gitu. Maksudnya di camp bareng, karena kan tadinya terpisah, bahkan diisolasi tuh lebih setengah mati lagi. Oke. Bersyukur apa lagi gitu. Nggak mungkin kamu bercanda kan gitu, masa harus bersyukur untuk kutu-kutu gitu, terus nggak mungkin lah bisa bersyukur untuk kutu. Dan si Betsy itu bilang, ayo ingat apa namanya, bilangnya apa, bersyukur untuk apa, ya untuk segalanya gitu kan, jadi kutunya termasuk nggak gitu. Ya udah, oke, Tuhan bersyukur untuk kutu-kutu, mau apa kan, maksudnya kayak kutu mau disyukuri. Nah setelah sekian halaman berikutnya gitu, jadi dengan tidak mengerti kenapa mesti bersyukur untuk kutu, ternyata dikisahkan tuh waktu itu pernah ada perdebatan di dalam buildingnya itu, tapi si penjaga ini nggak masuk gitu loh. Jadi selama ini mereka ketika lagi sharing iman, lagi baca kitab suci, nggak pernah ketangkep karena penjaganya nggak pernah masuk. Terus si Betsy ini baru sadar, Corey, tahu nggak gitu, kenapa kok selama ini kita ada baca kitab suci bersama, kita ada berdoa bersama tuh nggak pernah ketangkep gitu. Jadi ternyata si penjaganya itu nggak mau masuk ke bangunan itu karena banyak kutunya, gitu loh. Jadi kayak, ya amplop, nggak tahu ya, buat aku waktu itu kayak, Tuhan gitu, gimana saya bisa seperti itu? Kadang tuh kayaknya saya tuh bisa gitu, maksudnya untuk oke lah, maksudnya ya kadang-kadang dengan rahmat Tuhan ya, oke lah, bersyukur deh Tuhan mengizinkan hal yang kayaknya nggak enak untuk terjadi karena saya sudah bisa melihat hasilnya. Ya, misalnya tadi kalau misal sudah terjadi, saya bisa bilang, oh saya bersyukurlah ada kutu itu di situ gitu, karena jadi penjaga nggak bisa tangkap saya. Tapi bisakah saya gitu, maksudnya sekarang untuk percaya bahwa Tuhan mengizinkan kutu itu ada di situ sebelum saya tahu kenapa dia ada di situ. Nah itu menjadi salah satu tantangan tersendiri kan. Maksudnya bisakah kita menempatkan seperti anak kecil yang mau nggak ngerti kenapa pun, tapi yang penting kita percaya Bapa ada di situ, Bapa mencintai kita, dan kita bisa bersyukur aja. Nah itu salah satu poin yang ya itu ya seperti anak kecil.
Ini terakhir mau tanya jawab dulu atau mau kita nanti mungkin buat doa akhir aja ya? Ini jadi doa dari Blessed Charles de Foucault. Doa penyerahan. Ini menurut saya bagus banget dari Puji Syukur nomor 220. Blessed Charles de Foucault ini fun fact-nya baru beberapa hari yang lalu diumumkan tahun depan bulan kayaknya Mei tanggal 15 akan dikanonisasi, jadi dalam proses kanonisasi menjadi santo gitu. Dan berita gembiranya adalah dia maksudnya ya sudah sekian lama ya sejak pandemi, yang terakhir kali itu dari Henry Newman menjadi santo, terus selama 2 tahunan ini kan maksudnya karena COVID ya, karena pandemi belum ada kanonisasi lagi. Jadi ini direncanakan supaya kita ya kalau lancar-lancar kita akan maksudnya Blessed Charles de Foucault ini dikanonisasi menjadi santo. Mungkin buat teman-teman ini nanti akan beda tentunya pembahasannya, tapi kita bukan menyantokan, kita bukan menguduskan ya orang-orang kudus ini. Kita maksudnya dari gereja Katolik kita bukannya mendeklar mereka menjadi kudus sehingga mereka jadi kudus, tetapi kita hanya dalam pemeriksaan, maksudnya untuk tahu bahwa mereka tuh benar-benar kudus. Jadi bukan kita yang menguduskan mereka, Tuhan menguduskan mereka, dan kita hanya mencari, maksudnya kita hanya mempelajari, research ya, maksudnya untuk benar-benar yakin oh iya orang ini kudus gitu ya. Sampai situ mungkin Jan boleh dikembalikan. Oke. Thank you, Ci, sharingnya keren banget. Analogi-analoginya gampang dimengerti, mulai dari tadi anak ngelihat anak ngelihat papa, sampai ikan salmon aja bisa dibikin analogi, keren banget. Oke, ini di kolom chat belum ada ya, belum masuk pertanyaan nih. Mungkin teman-teman kalau seandainya ada yang mau bertanya boleh langsung tulis di kolom chat. Atau misalkan mau unmute juga, unmute sendiri juga boleh. Oke, Ci, aku punya pertanyaan nih buat Ci Katrina. Pertanyaannya tentang universal call to holiness juga. Cuman lebih mau tanyanya kok Cici bisa gitu kayak dipanggil. Maksudnya gimana gitu cerita awalnya sampai bisa jadi sekarang gitu, bisa dipanggil gitu. Dipanggilnya gimana nih maksudnya? Kita semua maksudnya kan panggilan yang mana? Panggilan kayak untuk jadi sekarang, Ci, gitu. Maksudnya kan kayak Cici kan mencintai kayak keseluruh, maksudnya nggak semua orang tuh yang oke, maksudnya misalkan aku juga cinta sama Tuhan, tapi aku tuh nggak sampai yang mendalami kayak Cici gitu loh, sampai bisa, buktinya sampai sekarang tuh bisa jadi pengajar. Dan juga Cici juga kalau nggak salah content creator ya, yang di katekis apa gitu ya. Dan editor ya untuk Catechetical Institute. Ya, maksudnya tuh kok gimana gitu cerita awalnya? Cerita awalnya sebetulnya sih Tuhan memanggil kita tadi ya, maksudnya bisa dengan cara yang berbeda-beda, tapi yang pasti Tuhan memanggil kita semua. Ya tadi mungkin secara spesifiknya gitu ya, secara uniknya mungkin saat ini saya kerjanya untuk Catechetical Institute, sementara kalau Jan mungkin untuk pelayanan di Santo Benedictus ya. Jadi bukan artinya yang satu lebih daripada yang lain, mungkin kadang berbeda aja. Lalu berikutnya adalah mungkin mulainya adalah dari ketika kita pertama tuh relasi ya, kita berelasi sama Tuhan, kita mencarikan berelasi dengan Tuhan, mencari Tuhan itu siapa. Ini nanti saya mungkin ada cerita yang lebih personal ya atau gimana ya, karena saya mungkin dari kecil gitu, mungkin kan ya orang beda-beda ceritanya. Kalau misalnya sorry ya Jan, kok aku berantakan banget. Jadi kalau misalnya untuk aku personally emang dikenalkan Tuhan kan baptis dari bayi, dari orang tua, dari mama terutama yang dulu bacain kitab suci, ngajarin berdoa gitu kan. Tapi memang banyak pertanyaan gitu dalam perjalanannya. Jadi memang ada iman yang diwariskan oleh orang tua. Mungkin kalau misalnya orang tuanya bukan yang Kristen atau Katolik gitu ya, ceritanya mungkin bukan dari masih kecil. Tapi kalau misalnya dari kecil baptis bayi biasanya ada namanya iman diwariskan.
Nah, kemudian ada iman yang mencari gitu. Nah, itu saya punya pengalaman iman mencari waktu kuliah terutama. Jadi waktu itu pernah sama teman gitu ya dikasih tahu, oh Tuhan itu adil kok gitu, nggak hanya cuma kasih Yesus aja, yang lain-lain tuh juga semuanya sama gitu. Yang penting berbuat baik aja gitu kan. Sehingga waktu itu ya ini maksud ceritanya bisa panjang gitu, tapi saya bingung gitu loh. Jadi iman yang selama ini saya tahu itu sebetulnya gimana sih gitu? Apakah Yesus itu sama dengan tokoh-tokoh agama lainnya? Apakah gereja itu sebetulnya hanya buatan manusia gitu kan? Apakah Tuhan itu baik karena saya mau dia baik atau dia benar-benar baik gitu. Jadi tiba-tiba pertanyaannya jadi banyak. Nah, untuk singkatnya lagi ya akhirnya berdoa gitu. Kayak tadi kan maksudnya kita meminta ya. Maksudnya saya sih waktu itu di kapel dekat kampus gitu, saya cuma doa, Tuhan kasih tahu saya deh Tuhan yang sebenarnya itu siapa. Kalau misalnya Tuhan yang beneran Tuhan, saya nggak butuh kok maksudnya lihat vision atau maksudnya mendengar-dengar gitu. Nanti mungkin saya bakal semakin bertanya-tanya lagi gitu kan. Ya dengan cara Tuhan sendirilah seperti apa. Ya, kalau misalnya bahkan Tuhan yang bukan beneran Tuhan, kasih tahu deh yang Tuhan beneran Tuhan tuh siapa sih gitu kan. Kalau misalnya beneran ada deh gitu. Terus ya memang nggak seperti yang saya bilang gitu, maksudnya untuk saya bukan tiba-tiba jreng buka Alkitab akulah Tuhan gitu atau jreng Yesus muncul gitu kan kelihatan ini aku gitu, nggak ya maksudnya ada yang seperti itu. Saya mungkin maksudnya wahyu pribadi ya, maksudnya itu saya bukannya mengentengkan gitu, mungkin itu bisa terjadi untuk orang lain. Makanya tadi saya bilang Tuhan bisa berbeda-beda. Untuk saya waktu itu akhirnya saya ketemu dengan seorang asing yang maksudnya orang Vietnam, nggak pernah ketemu sebelumnya, dan kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi prosesnya tuh ternyata di situ dengan rahmat Tuhan, hal-hal yang saya udah dengar berjuta-juta kali waktu saya masih kecil, bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, ya bahwa sudah dinubuatkan ratusan ribuan tahun sebelumnya oleh nabi-nabi gitu kan. Terus Yesus itu membuat mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang yang mati. Tapi kemudian Yesus juga dikhianati gitu ya, maksudnya Yesus disalib, wafat, dan yang luar biasa adalah Yesus bangkit lagi gitu. Jadi kayak kadang inilah salah satu tantangan mungkin kalau kita sudah apalagi dari kecil dibaptis dari masih bayi gitu ya, kadang kita tuh take it for granted gitu loh. Kita nggak membayangkan tadi gitu bahwa gile ya, maksudnya Tuhan menjadi manusia. Tadi kan maksudnya lebih jauh derajatnya daripada kita manusia jadi kecoa ya. Kan tadi mungkin teman-teman ada yang baru masuk. Jadi Tuhan menjadi manusia itu dari pencipta menjadi ciptaan. Sementara kita menjadi kecoa, manusia jadi kecoa, itu adalah sebenarnya ciptaan jadi ciptaan. Jadi itu sebenarnya nggak masuk akal kan ya. Tapi Tuhan tuh begitu besar cintanya sama kita. Kemudian Yesus wafat di kayu salib, tapi yang luar biasa dia bangkit lagi. Dan nggak ada tokoh yang lain-lainnya, tokoh agama lainnya, sorry to say, yang bangkit atas kekuatannya sendiri. Jadi di situ hal yang mungkin kayaknya udah tahu, tapi itu rahmat Tuhan waktu itu bekerja untuk saya, jadi kayak wow gitu ya, kayak ya ampun gitu kan. Terus jadi semakin mencari lagi. Perjumpaan dengan orang-orang, maksudnya dengan Coach Ingrid, kemudian dengan bos saya yang sekarang yang dari Catechetical Institute gitu ya, maksudnya pengalaman yang kemudian jadi dari pencarian yang secara intelektual, pengen mengenal lagi gitu kan. Tadi itu maksudnya semakin mencari, mengenal, mencintai gitu ya. Terus juga pengalaman yang secara pribadinya ini gitu loh, bahwa saya tuh akhirnya merasakan, maksudnya mengerti ya dari teman-teman kantor juga. Jadi rasanya dicintai bukan karena saya bisa apa. Maksudnya orang tua saya juga mencintai seperti itu, tapi kan biasanya kita udah lagi-lagi udah biasa take it for granted lah ya gitu. Nah, ini maksudnya benar-benar dicintai bukan karena saya bisa apa, tapi dicintai karena saya adalah saya gitu loh. Dan itu Tuhan tuh seperti itu. Tuhan mencintai Jen, Tuhan mencintai Ciana gitu ya, Tuhan mencintai Fanny itu karena Fanny adalah Fanny. Karena Jen adalah Jen. Bukan karena Jen bisa apa. Nah, di situ ketika kita menemukan identitas kita, barulah di situ jadi ada misinya. Oke, Tuhan saya bisa apa? Gitu. Jadi kalau misalnya tadi mungkin salah satu yang kemarin saya dengar, gampangnya RIM gitu kan. Relation, pertama relasi dulu. Kita punya relasi, kita mencari Tuhan ini siapa? Kita bertanya. Kalau dari Matius 7 ayat 7 kan ya, maksudnya carilah, ketuklah, mintalah gitu, maka akan diberikan, pintu akan dibukakan gitu.
Itu kita cari. Lalu RI, terus I-nya tuh identitas gitu. Jadi identity. Dengan kita mencari, kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan Allah yang baik, kita mengenal identitas kita siapa. Mungkin Jen kan udah married ya, sama suami gitu. Pertama kan punya relasi dulu nih sama suami. Punya relasi, terus habis gitu memberi identitas menjadi seorang istri. Nanti Jen punya anak menjadi seorang ibu gitu ya, dengan semakin mengenal menjadi ada identitas. Nah, identitas kita di mata Tuhan, kita adalah anak yang dikasihi. Jadi kita bukan budaknya Tuhan ya. Bukan Tuhan maunya begini begitu, tapi dari awal Tuhan menciptakan kita bukan karena Tuhan butuh kita, tapi karena Tuhan mau untuk kebaikan kita, kita bisa bersatu dengannya, dengan keluarga di surga ini gitu. Jadi di situ dengan ada identitas seperti itu, maka lahirlah M-nya, mission gitu, misi kita gitu. Jadi sekarang sudah tahu kabar berita baik yang seperti ini, yang beneran, yang bukan cuma bohongan cerita-ceritaan doang gitu ya. Kalau misalnya dulu tuh salah satu pertanyaan yang kayaknya sederhana tapi saya nggak bisa jawab. Apa bedanya Alkitab sama buku Harry Potter? Kayaknya agak apa sih gitu pertanyaan. Tapi kalau misalnya nggak ngeh tuh susah loh jawabnya gitu. Nah, setelah saya mengerti maksudnya ya beda gitu. Kenapa? Karena buku Harry Potter ditulisnya ya memang maksudnya Alkitab kayaknya ditulisnya sama manusia gitu ya, oleh banyak penulis, tapi itu atas inspirasi Roh Kudus gitu. Jadi tidak ada yang bertentangan, semuanya nyambung gitu ya dengan nubuatan-nubuatan. Dan yang utama adalah Alkitab ini beneran gitu. Jadi kayak history book, bukan buku jadi non fiksi, bukan fiksi gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita dulu di sekolah sampai lihatlah ini genre-genrenya apa gitu kan. Nah, kalau misalnya yang ini beneran gitu, bahwa Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan benar-benar menciptakan kita, Tuhan benar-benar mencintai kita sampai wafat di kayu salib gitu ya. Itu kalau misalnya kita benar-benar merenungkan dan sadari, ya kita mau gimana, mau apa, kita siapa di hadapan Tuhan itu kayak tadi ya saya gitu, hidup bukan lagi hidupku gitu akhirnya. Jadinya apa ya? It's not all about me lah gitu. Maksudnya kalau aku jujur aja biasa paling grogi, paling nggak suka lah ngomong kayak begini gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan sudah begitu mencintai aku dan ini hidupku nggak ada apa-apanya gitu ya, maksudnya tanpa Tuhan ya aku bisa apa gitu. Nggak tahu Jan, apakah itu menjawab apa nggak pertanyaannya, mungkin apa terlalu panjang malahan. Menjawab sekali, Ci. Bagus banget jawabannya, saya bengong. Oke. Ci, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Aku langsung tanyain aja ya. Pertanyaan yang pertama, gimana cara kita tahu panggilan itu benar-benar dari Tuhan? Memang mesti hati-hati ya. Panggilan, jadi pastinya kita berdoa, dan itu tadi, jangan isolasi sendiri. Jangan kita tebak-tebak sendiri. Itulah gunanya Tuhan memberikan kita gerejanya. Jadi kalau misalnya kita lagi dalam proses discernment gitu, kita beberapa patokannya. Jadi misalnya, apakah ini bertentangan dengan ajaran Tuhan nggak? Gitu ya, ajaran Tuhan yang maksudnya Tuhan ya dari kitab suci ya, dari magisterium dan juga dari tradisinya, bertentangan atau enggak. Kemudian, jadi misalnya, apakah itu hal yang jahat nggak, membunuh gitu kan? Saya merasa Tuhan memanggil saya untuk membunuh si A gitu. Ya udah jelas itu bertentangan gitu kan ya, jangan dibunuh. Tapi kalau misalnya hal yang baik, terus kita nggak tahu dari mana ya. Jadi mungkin ini pertanyaannya itu ya, mungkin dari discernment begitu, benar nggak? Kira-kira? Atau? Iya, Ci. Mungkin maksudnya kayak gimana kita tahu panggilan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain gitu. Mungkin maksudnya for ini juga cost-nya untuk yang baik juga gitu. Iya, jadi tadi kalau misal panggilan kan ingat ada 3 ya. Panggilan yang pertama, panggilan kekudusan, itu udah pasti dari Tuhan dan itu untuk semua. Benar-benar nggak terkecuali, untuk semua. Kita dipanggil untuk kembali ke pencipta kita, berbahagia bersamanya. Kalau panggilan yang kedua, panggilan yang state of life itu yang maksudnya hidup apakah menikah, atau menjadi romo, atau selibat, awam, atau mau single, nah itu memang butuh proses discernment. Juga sama seperti panggilan yang uniknya ini, juga kita proses discernment-nya. Jadi tadi misalnya dari sesuai nggak dengan ajaran gereja, kemudian kita juga berbicara dengan orang yang kita bisa percaya sebagai pembimbing iman. Jadi bukan yang asal-asalan doang, tapi memang orang yang ya tahu lah ya, maksudnya yang kalau misalnya dia ngajarnya juga nggak sesuai sama ajaran gereja,
atau mungkin dari cara hidupnya tidak benar-benar serius mengejar kekudusan gitu ya, mungkin kita bisa discern lagi siapa yang Tuhan kasih, dan tentunya kita berdoa juga, kita minta. Kalau misalnya tadi dari yang personal, ini dari saya ya, untuk saya sendiri. Mungkin kadang kan ada yang kita berdoa lalu dapat mimpi gitu ya, atau misalnya kita dapat penglihatan gitu, misalnya kan tiba-tiba mungkin penglihatan Bunda Maria berkata ABC gitu, mungkin memang ada yang otentik, misalnya kayak yang Fatima atau kayak Lourdes gitu. Nah itu kita harus lihat buah-buahnya juga. Selain itu, kalau misalnya pas saat kejadian kita nggak yakin, ini salah satu kalau untuk saya, ini prinsip yang saya pegang itu dari Santo Yohanes Salib. Dia bilangnya nada, gitu ya. Jadi kayak kosong. Kadang itu kalau misalnya, maksudnya itu membawa kedamaian apa enggak? Kadang kedamaian pun juga bisa kedamaian yang bukan sebenarnya kan. Nah, amannya untuk sebelum kita bisa tahu adalah abaikan. Kalau itu dari Tuhan, maka akan kelihatan buahnya. Kalau itu dari kita sendiri atau dari yang jahat, baguslah kita abaikan kan. Kayak ya jangan diikutin gitu. Nggak tahu apakah itu menjawab pertanyaannya, saya nggak yakin apakah itu yang ditanyakan. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Oke, mungkin yang tadi bertanya mungkin boleh tulis di kolom chat. Semoga pertanyaannya sudah menjawab dari Cikatrina. Ini aku next ke pertanyaan selanjutnya, Ci. Tadi cerita terakhir bukunya judulnya apa ya? Thank you. Yang kayaknya yang The Hidden Place ya? Ya, The Hiding Place. Oh, The Hiding Place. Ya, The Hiding Place. Yang tadi. Ya, bagus banget itu. Next pertanyaannya ya, Ci ya. Malam Ci, izin nanya, kalau secara personal dari Cici Katrina, bagaimana cara Cici dalam mempertahankan kudusan di saat mengalami disolasi? Terima kasih banyak sebelumnya, Ci. Terima kasih. Pertanyaannya bagus itu. Disolasi tentunya ada ya, bukan namanya tadi kan bukan dijanjikan semuanya lancar-lancar. Remain small. Tadi yang saya sempat bilang ya, maksudnya kadang itu kita bisa terbelenggu dengan masa lalu kita, dan juga atau kita berangan-angan untuk masa depan yang sampai terlalu jauh gitu. Jadi kadang itu yang bisa membuat kekhawatiran masa depan. Dan ini ya, maksudnya saya ngomong begini, saya juga masih berjuang, bukan artinya saya sudah melewati itu semua. Tapi yang saya lihat bisa membantu adalah itu tadi, fokus ke hari ini, siapa yang Tuhan berikan untuk aku cintai. Jadi fokusnya bukan tentang diri kita, bukan tentang Tuhan, kenapa aku mengalami ini, Tuhan ini nggak enak banget, Tuhan kapan ini berakhir gitu. Tapi fokusnya adalah siapa orang yang bisa aku kasihi saat ini, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa melayani Engkau, apa yang bisa aku lakukan untuk lebih percaya kepadamu. Dan susah banget gitu. Tapi itu tadi gitu, diingat bahwa Tuhan itu sudah mati, wafat di kayu salib untuk kita. Dan wafatnya itu juga bukan yang kalau misalnya ditembak gitu, dor mati selesai gitu. Ini benar-benar kayak mengalami penderitaan yang luar biasa, dan kita tadi gitu, maksudnya belajar dari para kudus, kisah-kisahnya mereka, perjuangannya mereka, itu tidak, hal yang mustahil pun menjadi tidak mustahil karena mereka menjalani itu bersama Tuhan. Ya, jadi bahwa rahmat Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka itu menjadikan hal yang mustahil menjadi mungkin. Lalu kita juga belajar dari mereka, mungkin misalnya Santo Yohanes Bosco gitu ya. Dia kan bergelut di bidang pendidikan dengan anak-anak yang memang anak jalanan, anak yang yang di penjara, yang anak-anak bermasalah gitu. Itu nggak gampang buat dia gitu. Jadi banyak jatuh bangunnya. Nah, kita lihat perjalanannya dia di dalam perjuangannya itu seperti apa. Mungkin misalnya Mother Teresa gitu ya, di dalam desolation-nya itu dia seperti apa. Jadi jangan kita lihat cuma yang wah hebat ya, tapi juga lihat perjuangan jatuh bangunnya mereka seperti apa yang bisa membuat mereka tetap bisa bangun lagi dan tetap percaya sama Tuhan. Nggak tahu apakah itu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan ini ya maksudnya balik lagi, kita punya sahabat, kalau misalnya pertemanan itu kan ada macam-macam. Maksudnya saya benar-benar sayang banget sama teman-teman saya gitu. Tapi juga punyalah teman-teman yang memang spiritual friend gitu. Maksudnya kita bisa berjalan sama-sama kepada Tuhan, bersama-sama semakin mendekat kepada Tuhan gitu ya. Ini mungkin kayak Kombas Benedictus ya, bersyukurlah kalian punya komunitas. Nah, ini
ini jangan dilepaskan gitu. Maksudnya ya nggak tahu Tuhan memanggilnya melalui komunitas yang mana gitu, tapi tadi gitu lah, we're safe in bunches, katanya kita sebagai kelompok-kelompok domba ini. Betul, aku juga merasa kayak terberkati banget karena maksudnya jadi salah satu bagian dari Kombas Santo Benedictus, karena sebagai kayak apa ya, bukan cuman kayak kita berteman aja gitu, cuman lebih ke kayak ada reminder, kayak misalkan kita udah mulai agak jauh dari Tuhan apa gimana, pasti ada masa-masanya lah seperti itu. Cuman aku merasa bersyukur banget karena ada Kombas Santo Benedictus ini tuh bener-bener tiap minggu tuh kayak diingetin lagi, kayak dideketin lagi. Jadi teman-teman mungkin boleh join Kombas Santo Benedictus setiap hari Jumat. Seminggu sekali aja udah oke banget. Satu lagi, Oke, ini ada lagi yang mau bertanya? Ya udah, sambil menunggu pertanyaan, aku tambahin ya satu lagi di saat dia Oh ya, Ci. Boleh ya? Nyambungan. Ya, jadi ketika kita di saat sulit ya, dan kita terjatuh, yang penting kita bangkit lagi gitu. Kita datang ke Tuhan, kita minta tolong untuk Tuhan tarik kita bangkit kembali. Karena jangan seperti Yudas gitu. Yudas dan Petrus, mereka tuh sama-sama mengkhianati Tuhan, ya. Tapi bedanya adalah Petrus ketika dia menyadari kesalahannya, dia menangis dan dia bertobat. Sementara Yudas, dosanya dia memang dia mengkhianati Tuhan sampai Yesus wafat di kayu salib. Tapi yang lebih utama lagi adalah putus asa. Jadi dia, kalau misalnya Yudas waktu itu setelah dia mengkhianati Tuhan, bukannya bunuh diri, bukannya putus asa bunuh diri, tapi dia mungkin berbalik dan dia benar-benar mau dipakai sama Tuhan untuk menjadi rasulnya yang kudus, dia akan menjadi santo besar loh harusnya. Jadi itu keputusannya bukan ketika, kalau misalnya ada siapa ya, si Kevin mungkin bakal tahu, kayaknya Santo Yohanes Escriva, namanya Yohanes, sampai jadi bingung. Escriva itu dia bilang jangan malu ketika kita menyadari kita berbuat dosa, ketika kita menyesali dosa kita gitu. Tapi maksudnya kita jadi pada saat kita berdosa, itulah kita sebetulnya yang malunya tuh karena dosanya. Tapi untuk bertobat, jangan malu, kan kita seringkali kan rasanya kayak, aduh udahlah aku nggak layak lah, aduh udah nggak bisa lah gitu. Kayak, aduh Tuhan, aku udah jahat banget, aku udah salah banget nih gitu kan misalnya. Nah itu salah satu godaan yang kita harus benar-benar percaya gitu, bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita dan Tuhan itu cuma mau untuk kita kembali kepadanya. Jadi jangan, kalau waktu itu salah satu suster yang saya pernah ngobrol, dia bilang selalu ingat bahwa kamu itu tidak pernah sendiri, ya. Jadi maksud kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita, kita punya keluarga, punya teman-teman, punya Kombas Benedictus gitu ya, dan punya para kudus di surga yang selalu menyertai kita, malaikat pelindung juga selalu ada bersama dengan kita nggak pernah sendiri. Dan kalau misal kamu jatuh, it's okay, yang penting bangkit lagi. Nanti jatuh lagi, nggak apa-apa, yang penting berdiri lagi, yang penting nggak menyerah. Dan susah banget, ya makanya kita butuh Tuhan dan teman-teman yang bisa bantu tarik kita. Gitu. Tadi kayak ada satu lagi, tapi saya lupa apa jadinya. Maaf ya, bawel ya. Enggak, Ci, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Ci. Oke. Orang tua kan pegang peranan penting di dalam pertumbuhan anak. Bagaimana mengenalkan dan menumbuhkan kekudusan di anak sejak dini? Pertanyaan yang bagus. Sekalian saya promosi, kalau kerjaan saya itu bikin workshop termasuk untuk parenting gitu. Jadi bagaimana cara memperkenalkan kitab suci ke anak-anak gitu ya. Terus bahkan ada workshop yang teaching your children about God's plan for sexuality gitu ya. Jadi bagaimana mengajarkan rencana Tuhan gitu. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Tapi secara bertahap. Jadi bukan cuma mengenai mungkin sexuality tentang biologinya aja atau kayak gimana sih cara reproduksi gitu. Tapi benar-benar dimulai dari kamu ini siapa gitu. Maksudnya sebagai manusia tuh siapa kita gitu kan, as a human person gitu. Jadi dari kecil. Jadi memperkenalkan gimana
ya tergantung mau memperkenalkan gimana, karena di usia-usia tertentu biasanya mereka, bentar coba Jan boleh dibaca lagi pertanyaan saya, takutnya jawabnya udah ngaco nih. Sorry, otaknya agak brain fried. Gak apa-apa, Ci. Pertanyaannya, ortu itu kan pegang peranan penting di dalam pertumbuhan. Maksudnya ini mungkin pertumbuhan iman anak. Betul. Bagaimana mengenalkan dan menumbuhkan kekudusan di anak sejak dini? Oh iya, saya ingat yang saya mau ini omong apa. Jadi yang pertama, memang orang tua itu adalah primary educator ya. Jadi yang paling utama itu dari orang tua, bukan dari sekolah, bukan dari guru sekolah minggu, sekolah Katolik apapun juga itu bisa membantu, dari paroki, dari bina iman gitu, katekis, itu semua membantu, tapi yang utama memang orang tua. Jadi itu pertanyaannya udah bagus. Kemudian yang berikutnya adalah menyadari bahwa potensi anak itu sebetulnya bisa menjadi kudus. Jadi ada Santa Santo, ini mungkin juga salah satunya ya, orang suka berpikirkan, aduh kudus nanti aja deh, tunggu dewasa gitu. Nah, tunggu udah tuaan gitu, kecil apa katanya masih muda hura-hura gitu, nanti tua masuk surga kan harapannya katanya begitu ya. Nah, tapi masalahnya hura-hura seperti apa kalau misalnya kita nggak membawa kita ke surga, tiba-tiba dipanggil duluan juga nggak bisa. Anyway, ada orang-orang kudus, maksudnya Santa Santo, yang mereka tuh bahkan masih usia kayaknya si Jacinta ya, yang masih 7 tahun gitu, 7-8 tahun saya lupa. Terus habis itu ada salah satu yang juga dalam proses kanonisasi, Nenolina ini bahkan umurnya 6,5 tahun. Ya, jadi ada Dominic Savio umurnya 15 tahun. Jadi mereka masih muda-muda, tapi mereka tuh bisa sebegitu mencintainya Tuhan. Nah, gimana bisa seperti itu? Jadi kita menyadari, maksudnya poin pertama adalah kita menyadari mereka tuh punya potensi untuk kekudusan itu. Jangan kita meremehkan anak kecil nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya memang kalau misalnya di bawah usia recent gitu, bawah 7 tahun atau apa kan biasanya masih belum terlalu ngerti. Tapi dari kecil itu kita sudah jangan dianggap remeh gitu. Apalagi sebagai orang tuanya. Salah satu tadi saya sebenarnya sempat dengar SA cerita ini ya, yang Montessori ya. Ikut apa namanya? Iya. Bina iman yang ya itu sebenarnya bagus banget, dan ada Montessori itu kan sebetulnya Maria Montessori juga Katolik, dan ada namanya Catechesis of the Good Shepherd. Di sana aku sempat ikut juga pembinaannya, itu katekese secara Montessori oleh Sofia Cavalletti ini. Jadi mereka mengamati anak-anak kecil dan mereka tuh lihat gitu bahwa ternyata anak-anak kecil ini memang punya sense of wonder-nya, jadi punya kayak bisa takjub gitu. Mereka tuh punya kapasitas nanti ya, misalnya ngeliatin lilin gitu ya, itu mereka bisa merenung, bisa merefleksi. Terus hal-hal yang kecil kan, maksudnya anak kecil tuh malah benar-benar pengen menyenangkan hati orang tua misalnya. Jadi kalau kata Santo Yohanes Bosco juga tidak cukup anak-anak itu hanya untuk dikasihi saja. Mereka harus merasa dikasihi. Mereka harus tahu gitu. Jadi kayak misalnya Yohanes Bosco, dia bisa kalau misalnya anak yang tadi yang anak dari penjara, anak jalanan, anak yang maksudnya bermasalah ini, kalau misalnya mereka tahu mereka disayangi, mereka tuh nggak perlu dihukum. Cukup katanya kamu menatap mereka dengan kayak kecewa gitu aja. Itu udah bisa kayak rasanya hatinya remuk gitu loh. Jadi kayak karena itu tadi ada relasi gitu. Jadi bukan cuma kamu harus A, B, C begini saja, tapi si anak ini kan merasa tidak dikasihi ya. Nah, itu tadi mungkin yang Tuhan itu menyayangi kita, meskipun Tuhan juga mendidik kita ya, tentunya bukan kalau kamu mau berandal, mau nakal, sana aja gitu, nggak begitu kan. Tapi kita tahu kalau Tuhan, jadi maksudnya sebagai anak itu juga harus tahu bahwa kita tuh mengasihi mereka. Terus tadi yang Montessori itu, sorry, itu bagus banget gitu, karena jadi kita juga ada workshop-workshopnya gitu ya, untuk mereka akan mengamati, jadi anak itu kayak faith and moral development, jadi development-nya anak, perkembangan anak di usia 3-6 tahun, kemudian misalnya 6 sampai 9, 12 ya, 6 sampai 12 kayaknya, terus 12 sampai 18, jadi itu juga kita lihat mereka di fase apa, diperkenalkannya seperti apa gitu. Misalnya anak-anak yang kecil mungkin mereka nggak perlu diceritakan dulu tentang Yesus hilang di bait Allah. Kalau terlalu kecil ya, masih umur 3 tahun gitu. Karena mereka takut kan. Maksudnya kehilangan orang tua itu hal yang menakutkan. Nah, jadi kita
apa ya, mungkin ya itu memperkenalkannya dari mana, seperti apa, itu ada mereka udah memperhatikan anak-anak inilah gitu, maksudnya supaya sesuainya umur berapa itu diperkenalkan tentang apa. Sorry ya Jan, lagi-lagi panjang banget jawabannya dan agak belibet kemana-mana. Bapak Ci menjawab sekali kok pertanyaannya. Adalah begitu. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ci, masih boleh nggak ya? Ayo boleh aja sih. Satu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, boleh ceritain nggak kehidupan doa dan cara Ci Katrin dalam berusaha untuk hidup kudus dari pagi sampai malam? Walah, dari pagi sampai malam. Kayaknya sih ya itu tadi yang saya ceritakan ya, maksudnya berusaha jadi doa itu memang kan ada doa yang memang kita berdoa ya, maksudnya kita pergi misa, doa makan, doa tidur, doa apa gitu kan, maksudnya memang ada. Tapi yang ada salah satu buku juga tuh Brother Lawrence, kayaknya kalau nggak salah judulnya Living in the Presence of God gitu. Jadi bagaimana kita di dalam keseharian kita ini menjadi runtutan doa gitu. Jadi doanya ini bukan nanti jam berapa saya berdoa, jam 6 gitu misalnya, jam 6 saya berdoa, jam 12 saya berdoa Angelus, jam 3 saya berdoa kerahiman ilahi, itu baik sekali, saya rekomendasi ya, maksudnya itu bagus gitu mengingatkan kita untuk terus berdoa. Tapi juga ada doa batin gitu ya, maksudnya kita doa sehari-hari. Ini saya juga masih jatuh banget ya, jangan pikir bahwa saya terus-terus berjalan, tapi ini yang saya usahakan gitu. Ya itu tadi gitu, menyadari kehadiran Tuhan di dalam setiap hal kecil yang kita lakukan, gimana kita dengan orang-orang yang kita jumpai gitu. Jadi tadi misalnya dengan jatuh bangun pun kita tetap usahakan lagi sebentar, aduh Tuhan misalnya habis atau habis makan enak, atau habis hura-hura sama teman-teman gitu ya, maksudnya habis nonton bioskop, nonton Shang-Chi gitu kan, seru banget gitu ya, mana saya ingat Tuhan lagi nonton Shang-Chi gitu kan, ya ya udah gitu, maksudnya nanti pas udah selesainya aja diingat lagi gitu, maksudnya berusaha untuk hal-hal yang kecil itu tadi gitu, maksudnya terus membawa Tuhan di dalam hidup kita. Fokusnya tadi ya itu mencintai juga. Nggak tahu itu menjawab nggak lagi. Oke, semoga pertanyaannya menjawab ya untuk yang tadi bertanya. Ini ada lagi di kolom chat, ini mungkin suggestion ya, dia bilang waktu anak masih kecil, ortu dapat membacakan cerita Alkitab bergambar untuk anak-anak, juga bawa anak-anak ikut bina iman atau sekolah minggu. Mungkin itu tadi untuk pertanyaan yang peran orang tua tadi ya, mungkin mau nambahin. Kita ini ya, tadi doa yang tadi aja kita doain sama-sama ya. Boleh. Ini kan. Doa penyerahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Lakukanlah atas diri kami apa yang Kau kehendaki. Apapun yang Kau perbuat, kami bersyukur kepadamu. Kami siap untuk segalanya. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terlaksana dalam diri kami dan dalam semua ciptaan-Mu. Itulah ya Tuhan yang kami harapkan, tiada yang lain. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan nyawa kami, kepadamu kami persembahkan hidup kami, dengan segenap cinta yang membara dalam hati kami, sebab kami mencintai-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami berikan diri kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu tanpa syarat, dan dengan kepercayaan tanpa batas, sebab Engkau adalah Bapakku. Dan marilah kita juga tutup dengan meminta perantaraan dari Bunda Maria untuk mendoakan kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Para kudus di surga, para malaikat pelindung kami, kiranya Engkau yang mendoakan kami di malam hari ini, supaya kami boleh semakin mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan, Bapa kami yang baik hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke, thank you Cik Katrina once again untuk sharingnya. Thank you juga teman-teman yang udah join. Jangan lupa join minggu depan ya. Thank you, Kat. Thank you, Kak. Ya.